ada pepatah bilang kalau sayur nggak lengkap rasanya tanpa garam ya, hambar. Padahal sayur nggak cuma butuh garam loh, tapi butuh juga rasa pedas, manis, dan asam biar seger. Kayak sayur asam gitu deh ya. Aduh, langsung ngiler nggak sih kita ngelihatnya? Ada yang tahu nggak nih kira-kira di mana ada sayur asam yang lazis bin endul? Yuk kita cari bareng ya. Halo guys, kalau siang-siang gini enaknya makan siang dengan yang pedas-pedas karena bikin mata kita melek. Sekarang aku lagi ada di sayur asam Betawi Bunda Kece. Nah ini bersama dengan ibunya, yang chef yang bikin racikan dari sambal ini. Bu, ini sambalnya cabenya berapa nih Bu? 1/4 kilo. Wow. Ya udah, kita langsung cobain aja nih. Ini ulekan aku beneran loh. Aduh hai, makan pedas makin nampol nih pastinya. Nah buat kalian para pecinta pedas kayak Rian, wajib banget dicobain sambal khas sayur asam Betawi Bunda Kece yang satu ini. Soalnya sambal yang satu ini gak macam-macam foodies, cuma menggunakan setengah kilo cabai rawit dan cabai merah keriting yang diulek bareng garam, terasi, dan tomat segar. Walah, kebayang dong pedasnya kayak apa? Apalagi ditutup dengan perasan jeruk nipis. Pastinya makin seger. Boleh aku lanjut langsung. Aku jago nih bikin sambal. Seger banget. Ini ada tomatnya, ada terasinya, cabai, dan juga jeruk nipisnya foodies. Gimana, udah jago belum nih nguleknya foodies? Wih, udah bisa nih ya kan jadi anak magang Bunda Kece. Nah, rumah makan sayur asam Bunda Kece bukan cuma pedas aja loh. Di sini juga tersedia berbagai macam varian lauk yang siap bikin lidah makin bergoyang. Ada beragam pilihan ikan juga nih, seperti ikan asin dan gorengan-gorengan ikan, ayam, tahu, tempe, dan masih banyak lagi. Oh ya, para penggemar jengki alias jengkol dan pete, jangan sampai ketinggalan nih buat pesen 2 harta karun ini. Pakai sambal, petai, dan juga wah, saking banyaknya menu Rian kayaknya mulai kalap nih foodies. Liatin aja deh tuh menu yang dipesen segabruk. Saking gak sabarnya biar cepet sampai goreng sendiri tuh dia. Wah ini sih namanya self service abis ya. Boleh lah minta diskon keles. Ini berat banget ya. Menu-menu di sini sebenarnya hampir semuanya tersaji setengah matang nih foodies. Nah, saat dipesan, lauk yang dipilih baru tuh akan digoreng kembali sebelum disajikan. So, ketika sampai di meja, lauk masih panas dong ya, dan makin nikmat pastinya untuk disantap. Oh ya foodies, selain menu-menu tadi, ada juga loh menu spesial yang nggak boleh dilewati nih, yakni pecak ikan Betawi. Olahan ikan yang disiram dengan pedas bertabur bumbu pecak yang mantap. Aduh, gimana nggak mantep abis coba. Lihat aja nih foodies. Bumbunya terdiri dari bawang merah, temu kunci, jahe, serta cabai rawit dan merah yang diulek secara kasar. Kemudian ditambahin deh tuh terasi bakar yang harum abis. Bumbunya kemudian dimasak dalam air panas dan disiram ke atas pilihan ikan yang diinginkan. Oke foodies, makanan yang tadi aku pesan udah ada semua nih di meja. Udah ada cumi asin, apa nih namanya? Jengkol, tahu, tempe, sambal, lalapan, sayur asam Betawinya, pecak mujair, dan tentunya aku makan harus pakai namanya petai. Yang pertama aku mau nyobain kuah dari ikan pecaknya ini dulu. Cumin dan juga dari kunyitnya itu udah berasa banget. Sangat berasa. Begitu sangat dominan. Terus cabai rawitnya juga berasa banget. Wah, bumbunya yang kaya akan rempah ini cocok banget ya disajikan dengan kuah tanpa santan kayak begini. Rasanya ringan tapi nendang foodies. Ikannya masih manis, jadi di luarnya tuh asin, tapi ikannya masih manis dan juga seger banget, nggak ada bau amis sama sekali. Nggak lengkap makan di rumah makan Betawi kalau nggak cobain sayur asamnya ya foodies. Cus! Asamnya pas, nggak dominan, nggak terlalu manis, nggak terlalu asin. Jadi memang ini buat digabung dengan nasi ini bisa blend banget. Dan isinya kalau kita lihat tuh, ini banyak banget foodies. Bener-bener nggak cuman air doang, bener-bener ada nangkanya, ada kacang panjangnya, ada daun-daunannya. Ini semua lengkap banget. Bahkan ada kacangnya juga. Wah. Memang yang satu ini juaranya. Sensasi pedas membara dan cita rasa asam dari tomat dijamin deh sukses bikin jontor.
Apalagi disandingkan dengan nasi panas dan lauk lazis kayak begini. Wah, Nah, ya sambelnya jelas kurang lah, pedas. makin nampak. Langsung campur di nasi. Enak banget. Aduh, pakai apa ya? Pakai sini deh. Ini nggak kaleng-kaleng beneran sambelnya. Kita langsung coba. Asin, gurih, pedas, asam, ada semua di sini. Di sini pedas udah mulai berasa. Meski kita pedas, Wah, Rian berasa emang banget. jagonya Aku minum dulu ya. sambal nih foodies. Tambah lagi ya, Yan. Wah, pedasnya benar-benar nyakitin mulut. Tapi mantep banget. Nih, yang spesial lagi selain ada sayur asemnya dan juga sambelnya, di sini itu lalapannya pakai popohan. Kalau orang biasanya ngeliat di restoran Korea doang kan. Nah, di sini popohan itu emang disiapin sama seladanya. Ini paling enak, ini nih cara makannya. Kita sobek. Kita isi pakai dagingnya sama sambelnya. Nih, makannya. Betawi ala Korea. Kita langsung aja pakai nasi. Kalau di Korea kan nggak pakai nasi. Banyak banget. Ini mah habis sambelnya. Cepat foodies, giniin aja ya. Aduk-aduk. Wah, ini dia nih baru lazis abis. Aroma Daun jengkolnya. popohan emang punya cita rasa yang Gini nggak spesial bisa kalau banget. nggak barbar. Segar renyah dengan sedikit aroma mint dan rasa seperti yang ciamik. Kalau digabung dengan nasi dan sambal sih, emang jodohnya foodies. Oke foodies, kalau favorit aku ini, selain sayur asamnya, ternyata aku favorit sama sambal dan juga jengkolnya. Wih, kalau jengkolnya sih nggak usah ditanya ya. Dagingnya pulen dengan aroma semerbak yang Mantap. pastinya makin menambah selera makan kita. Dilumat bareng sambal dan nasi panas, wih rasanya jagoan foodies. Oke, kalau gitu aku mau lanjut makan. Jadi tetap aja dimakan receh, karena ini menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ingat dong kalau tahun 2021 kemarin ada jajanan lazim yang sempat viral namanya croffle alias croissant waffle. Nah, croffle emang terinspirasi dari cara masak waffle yang dibikin dengan alat panggang khusus. Tapi Foodies tahu nggak waffle itu asalnya dari negara mana? Ayo. Mas, aku mau pesan yang original, ubi cheese sama pizza ya. Tapi boleh nggak sih ikut lihat ke dalam cara pembuatannya kayak apa? Boleh ya? Kalau mendengar kata waffle, mungkin Foodies akan spontan menyebut Belgia. Betul banget sih, Belgian waffle pertama kali diperkenalkan tahun 1958. Ada dua jenis waffle nih yang dikenal di Belgia, waffle Leach yang bertabur gula bubuk dan Belgian waffle yang seperti ini nih. Ini padat ya? Iya, adonannya beda dari waffle yang biasa ya. Yang biasa kan cair ya. Kalau kita emang adonan, jadi ada seratnya gitu. Tuh. Foodies, lihat Foodies. Lihat. Tuh. Ini benar-benar padat banget. Lebih condong kayak donat nggak sih? Ke sourdough gitu sih ya. Sourdough ya? Iya. Oke, sekarang kita coba baking dulu. Dalam satu kali baking bisa untuk 6 waffle dengan rasa yang berbeda-beda. Oh ya, adonannya nggak cuma asal taro ya Foodies. Ratakan adonan sampai kira-kira seluas 3 kali 3 lubang cekungan. Kebayang dong segede apa nanti jadinya? Berapa menit? Timernya 2 menit 50 detik. 2 menit 50 detik. Kalau lebih dari 2 menit 50 detik apa yang terjadi? Nanti warnanya lebih ngebrown, gelap. Oh, lebih coklat ya. Ntar rasanya teksturnya juga nggak enak, rasanya jadi agak pahit juga kan. Oke, kalau misalnya di bawah 2 menit 50 detik, Adonannya kurang matang. Waffle Belgia menggunakan panggangan besi yang ukurannya lebih besar ketimbang cetakan waffle lain. Selain itu, kedalaman cekungannya itu juga berbeda. Jadi tahu nggak sih apa fungsinya cekungan pada cetakan waffle? Nah, fun fact-nya nih, cekungan yang dalam ini akan menyimpan sirup atau topping lebih banyak. Oke, kayaknya waktu udah mulai lewat nih, kita angkat waffle-nya ya.
diambil. gitu. Mau dicoba? Cobain dong. boleh. Terus kalau misalnya di atas kayak gini ngambilnya gimana? Sama aja sih Kak, Sama aja. tinggal dicolok aja. Colok aja Nah, gini. dari samping. Ya. Satu lagi. Lagi. Ya, Nah, foodies, lihat ini udah jadi wangi ya. Kayaknya kita harus cobain. Duh, foodies nggak bisa kalah. Infonya aja udah bikin penasaran ya. Baru denger wanginya aja udah kepo. Gimana sih rasa asli Belgian waffle-nya? Kayaknya sedep ya foodies. Pertama kali yang aku akan cobain adalah ubi cheese-nya. Ini ubi cheese original pizza. Kita coba ya. Wih, kesan pertama begitu menggoda. Itu mozzarellanya, alamak. Ini baru nih yang namanya makan enak. Wangi loh. Asli ini wangi banget. Jadi teksturnya itu di luar crunchy, tapi kalau di dalamnya itu soft banget. Sumpah ini enak. Proses baking akan membuat bagian luar adonan menjadi kering dan terasa renyah kres ketika digigit. Tapi karena ukurannya cukup tebal, jadi bikin lidah jadi bergoyang manja deh tuh. Sah. Meski tebal dan dilihat-lihat mirip adonan donat, tapi ini nggak bantet loh. Dan saat baking, panasnya akan bikin adonan jadi matang menyeluruh, teksturnya jadi empuk. Nah, kalau yang original gimana nih, Van? Kayaknya sih leker ya. Original aja ini udah manis, udah wangi. Jadi kecium banget nih bau butter sama vanilanya nih. Di Amerika, waffle disajikan sebagai bagian dari menu restoran. Beda banget sama negeri asalnya Belgia. Di negeri coklat ini, waffle itu receh abis loh foodies. Kalian bisa temui kuliner ini hampir di berbagai penjual jajanan kaki lima di mana-mana. Waffle biasanya dinikmati dengan taburan gula bubuk atau siraman sirup. Tapi kalau cocol dengan saus ini juga nggak kalah enak kok. Ini sausnya setelah dipadukan dengan wafelnya ini bener-bener rasanya tuh kayaknya minta ampun. Jadi manisnya dapet, jadi ada cream cheese-nya nih, ada asinnya sedikit. Pada saat dipadukan lumer di mulut. Nah, satu lagi nih varian yang mungkin baru kalian tahu. Aku mau cobain yang pizza sih, penasaran dari tadi. Kita buka dulu ya sausnya ya. Berbeda dengan varian yang sebelumnya, varian pizza ini cukup unik loh foodies. Ada unsur rasa pizza dalam adonan wafelnya. Lalu ditambah mozzarella yang super melted. Tuh melted banget tuh, cheese-nya masih ada tuh. Wah, tuh. Kita cobain dulu tanpa saus. Oke sih. Gurihnya mantep, pizza banget sih. Kurang puas apa coba? Wafelnya aja udah mantep gurihnya, apalagi kalau dicocol dengan saus marinara. Itu loh yang mirip saus tomat tapi dengan komposisi bahan yang lebih kompleks. Ada minyak zaitun dan tambahan herbal seperti oregano atau basil. Crunchy-nya dapet, lembutnya dapet. Kok bisa ya ada waffle enak ini? Dipilih. Ada 14 rasa yang bisa kita icip. Mulai dari yang bercita rasa manis seperti original, strawberry, matcha, cocoa, sampai yang gurih-gurih kayak pizza tadi. Gak susah kok kalau cari alamatnya nih. Waf ada di Jalan Cikajang nomor 56, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Catat ya, bukannya dari jam 8 pagi loh foodies, sampai jam 8 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh, bos. Foodies, siapa yang kalau lagi bete malah doyan jajan? Sama dong. Emang ya, kalau yang namanya makanan tuh nggak cuma bikin kenyang, tapi juga sering banget bisa bikin hati bahagia. Ini memang disebabkan beberapa hormon yang dikaitkan dengan perasaan bahagia sangat dipengaruhi sama makanan foodies. You are what you eat. Gitu kalau kata orang bule. Nah, ini dia nih salah satunya, coklat. It's nggak tertipu dengan tampilannya yang sangat sederhana ini ya foodies.
Es coklat ini asli loh racikan sang penjual dan udah ada sejak tahun 1950. Wow! Coklatnya ditumbuk foodies dan diracik sendiri, jadi keaslian rasa coklatnya asli terjaga banget. Untuk menikmati segelas coklat dingin ini, enak ya. Kalian nih cukup merelakan Rp8.000 aja dari dompet kalian. Receh banget ya. Tapi soal rasa, jangan ditanya, enak banget. Jadi rasa coklatnya itu manis, terus seger, kental juga. Tapi menurutku yang paling beda di sini dia mungkin apa ya, karena dia udah dari dulu, dari tahun 1950, dia tuh nggak ikutin zaman loh. Kayak coklatnya coklat murni tanpa ada topping-topping gitu. Jadi rasanya masih alami coklat, enak banget. Kalau mau lebih seru, kalian bisa juga nih tambahin roti tawar sobek yang harganya cuma 2.000 aja foodies. Dan ini sebagai jaminannya, kalian akan merasakan sensasi rasa yang berbeda. Roti tawar akan menyerap legitnya coklat, jadi itu saat menyentuh lidah akan rasa lembut dan manis yang pas. Kalau tadi makannya dicelupin, aku mau pakai cara yang beda. Sobek-sobek dulu, masukin 1, 2, 3, 4, 5. Langsung dicampur, diaduk, menyatu dalam kenikmatan, Masya Allah. Ayo kita coba. Gak mengherankan ya, kenapa dinamain coklat tambah umur? Karena mengkonsumsi coklat memang bisa menghilangkan stres dan juga bisa bikin bahagia. Warung es coklat tambah umur ini bukanya setiap hari foodies dari setengah 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kamu yang penasaran bisa langsung aja ya melipir ke Jalan Simokerto 49 atau ada juga nih di Waduk Unesa, Surabaya. Yuk, serut lagi coklatnya biar panjang umur dan happy as always. Gini nih. Love you.